Salam jujur, nanti Bapak Tuhan Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan Mas bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Menyapa dari Indonesia. Hai. Oke pemirsa, hari ini saya mau membawa kalian melihat tahap pembangunan dapur Mamak Biring ya pemirsa. Dan saya juga akan bagi tahu kalian perincian dananya dan bagaimana sih bahagian-bahagian dapur ini pemirsa. Jadi pemirsa, jom kita langsung check it out. Nah itu pemirsa, yang di sana kalian itu adalah Nanda Biring ya. Baju yang dari Malaysia juga dia pakai hari-hari. Nah ini baru semalam datang pasirnya ya. Oke pemirsa, ini boleh kalian lihat dari samping ya. Ini adalah bahagian rumah mama yang awal sudah dibuat. Ini itu lebarnya 6 meter, panjangnya 8 meter ya mak. Dan untuk dapur yang baru sekarang kita bangun ini, nah ini karena ini sudah buat letter L, jadi dia agak sedikit ke samping gitu. Jadi ini lebarnya itu 8 meter, panjangnya 8 meter pemirsa. Nampak di sini juga nanti ada dia punya teras kecil ya. Papan, oke. Ini pemasangan batu batanya saya rasa sudah cukup tinggi. Kalau tadi tidak hujan, hari ini rencananya tukang kita memasang papannya untuk memasang dia punya atap rumah lah. Nah ini bahagian belakang. Nah itu yang kalian nampak di belakang kecil itu adalah bilik mandi kita, tapi belum lagi dia repair lah, tidak diapa-apakan. Bilik mandi itu tadi sentuh ya. Nah pemirsa, ini pemirsa tapi tidak usah saya jelaskan. Nah itu rumah mama ini dibangun tahun 2000, kalau saya tidak silap ini 2013 pemirsa, dan ini dibangun tahun 2022. Dan ini dananya itu beda jauh sekali ya. Nah, walaupun dapur ini lebih besar, tapi dananya jauh lebih murah daripada pembangunan rumah mama ini. Setengah dari biaya pembangunan rumah, lebih murah pembangunan dapurnya lah. So, jom kita masuk agak-agak macam mana nanti bahagian dalamnya. So, ini kita masuk dari samping juga kita boleh masuk, dari depan juga kita boleh masuk ya. Kalau kita dari samping ini, di sini juga ada terasnya. Nanti kita masuk dari samping. Sekejap saya pendekkan dulu tripod saya lah. Nah, jom kita masuk, ini teras. Nah, kalau kita nanti masuk ke sini pemirsa, ini adalah bahagian dapur. Ini tetap dibagi tingkap kecil. Jadi otomatis dapur ini nanti akan gelap. Ditambah lagi di sekitar rumah ini dikelilingi dengan pohon kelapa yang udah tinggi-tinggi pemirsa. Jadi dapur ini akan kekurangan cahaya ya. Ini Mama Nirma juga katanya sudah terjadi kesalahan di sini. Gitu. Iya, pelan-pelan kami nanti karo mandinya ya. Nah, ini nanti akan menjadi dapur ya Mak Nir. Nah, dapur. Nah, ini Mak Nir kira hall ya. Nah, ini akan diletakkan dapur. Di sini tuh peti ais kah atau nasi kah, tempat nasi kah atau barang-barang pokoknya di sinilah. Nah, bila kita dari dapur ya, kita dapur. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada dua bagian tak nampak. Ini ada batas yang dulu lah. Nah, kalau kita dari dapur jalan ke sini, ini ada hall. Nah, hall ini nanti itu adalah tempat makan, ruang makan pemirsa ini. Ruang makan. Jadi kita jalan ke sini. Terus kita masuk, ini adalah bilik. Ini bilik ya Mak Nir. Juga ditambah dengan tingkap, ada 2 tingkap yang kecil juga saya rasa lah ya, kecil juga saya rasa kurang besar, tapi bilik ini saya katakan agak lebar lah. Antara bilik yang sudah dibuat ada 2 buah bilik, inilah bilik atau kamar yang paling besar saya rasa lah. Kan di kampung kalau banyak tingkap banyak kecil. Oh, sebab itu buat tingkap kecil-kecil. Tingkap besar seperti itu terlalu beresiko pemirsa. Jangan kalian bilang pasang ini itu Nah, jadi itulah dia. Nah, ini saya akan cerita di sini pemirsa. Berapa sih Kak Sri pembiayaan membuat dapur ini? Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat dapur ini tuh sekitar 40 juta rupiah ya Mak Nir. 40 juta itu sampai rumah. Artinya sampai tahap plasteran pemirsa ya, plaster saja. Jadi untuk nanti dicat dan dipasang kalau kita cakap jerijak. Kalau orang Malaysia cakap apa? Tingkap. Besi, iyalah jerijak itu atau pagar besinya lah, gitulah kita bilang. Itu untuk mencegah pencuri. Itu tidak termasuk lah.
Tapi saya bilang sama adik saya janji karena untuk jerijaknya ini mama yang menyumbangkan katanya karena dia ada di Malaysia. Dan saya bilang sama adik ipar saya, kalau nanti sudah selesai untuk cat saya bilang. Jadi karena mereka sudah pokai sekali, Sudah habis sekali tabungan BK. habis. Jadi namanya kita buat rumah ya. Bayar dulu galon ya. Nah ini itu pemirsa, biaya pembuatannya itu tadilah seperti yang saya bilang. Dan kata tukang, kalau nanti misalnya ada macam contoh ya, macam ada kekurangan bahan atau ada macam batu-bata ini kadang-kadang dia tuh kita pesan 100, kadang-kadang 20 yang pecah atau 10 yang pecah kadang-kadang gitu ya. Jadi mungkin sediakan biaya tak terduga itu sebanyak 2 juta kata tukang pemirsa. Jadi kita juga mau standby ya. Jadi ini katanya 40 juta sampai bersih selesai gitu pemirsa ya. Sedikit-sedikit kita siapkanlah rumah mama ini. Jangan sampai orang kata rumah ini terbengkalai gitu pemirsa. Jadi inilah rumah yang dibuat. Ini pemirsa, kenapa dapat murah? Mula-mula itu adik ipar saya tanya tukang lain. Kalau dia mau ini semua diplaster, udah gitu lantai semua dipasang mozaik semuanya pemirsa, terus ditambah teras seperti itu biayanya katanya 60 juta pemirsa, gitu. Ya kita udah jantungan dong, iya tak? Jadi saya bilang sama adik saya, coba kamu cari lain tukang gitu, karena uang kita juga ada limitnya, terhadlah duit kita juga enggak banyak. Saya bilang, jadi dia tanya 3-4 tukang, sampailah tukang yang ini yang berani dengan harga murah, dan ini dia sudah janji duit itu akan cukup. Mereka juga belum bayar habis ya, mereka bayar separuh, dan bila nanti sudah selesai baru kita akan lunasi pemirsa. Dan saya terima kasih sekali planning saya, tukang yang membuat dapur mama ini juga adalah tukang yang akan membuat rumah saya pemirsa, dan saya sudah buat sketsanya. Nanti kita nanti saya tunjukkan sketsa kalian kalau tukang sudah datang, berapa kira-kira biayanya, berapa bulan kira-kira habis, begitu pemirsa. Jadi inilah dia rumahnya. Nanti rumah mak saya, bagian depan tuh sudah sempit, bagian belakang nih sudah lebar. Nah nanti bagian belakang sudah lebar. Sini kita boleh duduk-duduk nanti di luar. Karena di depan itu pun dia punya teras itu kecil. Jadi kalau hujan, suling bambu, gendangannya kulit lembu. Udah terkena rembesan air gitu pemirsa. Ini kata tukangnya kalau cuaca seperti ini mereka tidak menjamini, tapi kemungkinan selepas New Year baru selesailah rumah ini, baru mereka akan berpindah ke tapak rumah saya pemirsa. Jadi memang kalau kita membuat rumah time-time hujan ini sangat beresiko, betul tak? So pemirsa, itulah dia. Dan saya melihat kerja tukang ini ya, selama saya di sini tuh mereka sudah masuk sebanyak 2 hari. Dan saya melihat mereka itu puas sekali. Kenapa? Karena mereka itu tidak asik-asik berhenti itu enggak. Mereka still kerja juga. Time makan, dia orang makan, lepas itu kerja lagi. Pokoknya mereka enggak banyak cekcoknya gitu. Apa aja, buat teh manis, kasih roti kering aja cukup gitu. Kalau enggak dibuat airnya juga dia enggak minta gitu. Biasa kan tukang tuh dia akan minta buatkan snack ke apa gitu ya, Ring? Iya. Jadi tiangnya sudah disiapkan juga. Ini nanti dipasang di kita punya teras depan ya, Mak? Belakang ya. So pemirsa, sudah selesai, itulah dia. Kita sudah melihat-lihat, dan saya rasa duit yang kita sumbangkan itu sangat-sangat bermanfaat Kak Ros. Karena mereka juga bekerja bagus, hasilnya juga saya tengok bagus, dan puas hatilah tengok lebarnya gitu. Karena kalau lihat yang pertama saya buat itu memang kurang memuaskan bagi saya, tapi yang ini saya sangat puas hatilah. Itulah dia. So pemirsa, itu saja video kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.